Halo guys, balik lagi di channel Evan Fahmi. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah Bluetooth earphone yang harganya cukup terjangkau. So, langsung mulai aja videonya. Oke, ini adalah DBE BT100, sebuah Bluetooth earphone yang bukan TWS ya, jadi dia masih punya kabel. Oke, kita bahas dari fisiknya dulu. Dia ini tipenya IM ya, jadi punya nozzle yang akan dicolokin ke telinga. Dan kalau ngeliat housingnya ini ngingetin gue sama DBE PR250. Kemudian dia punya dua buah modul kayak gini cuy, di kanan dan di kirinya. Tapi si modulnya ini yang satu polos cuy, jadi ini pasti isinya baterai. Dan yang sebelah kanannya sini ada 3 buah tombol, yaitu tombol plus, bulat, sama min. Nah, tombol bulat yang di tengah ini fungsinya untuk nyalain, matiin, atau juga bisa untuk play pause juga. Dan kemudian tombol plus minusnya ini jadi tombol volume dan bisa juga dimanfaatkan sebagai tombol untuk next atau preview song dengan cara ditahan selama beberapa detik. Kemudian di bagian kanan sini ini ada colokan micro USB untuk ngecasnya. Oke, mengenai build quality-nya yang gue suka itu cuman di bagian housingnya doang cuy. Kabelnya gue kurang suka karena ini kesannya tipis banget ya, kayak ringkih gitu cuy. Kemudian di bagian kedua modulnya juga gue rasa ini plastiknya plastik yang biasa aja gitu. Oke, lanjut ngomongin tentang suaranya. Seperti biasa gue akan bahas bassnya dulu. Bass ini menurut gue porsinya ini pas, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Jadi benar-benar bisa banget gue nikmatin, dimana telinga gue ini bukan tipikal yang bass head. Dan enaknya proporsi yang kayak gini tuh jadi nggak kerasa overpower atau overwhelming ya bassnya. Dan menurut gue sih nggak banyak-banyak nyebrang ke bagian mid range. Jadi asik banget lah buat dinikmatin di bagian bassnya. Untuk di bagian midrange-nya gue juga cenderung suka karena dia ini bisa menampilkan detail-detail di bagian midrange yang mungkin apa ya, tampak sayup-sayup terdengar atau samar-samar gitu loh cuy, tapi masih bisa ditampilkan. Contohnya kayak suara vokal itu gue bisa mengamati detail-detail dari si vokalis tersebut yang gue rasain, apalagi enak banget tuh kalau dengerin kayak lagunya Kehlani, terus Skylar Grey, Madeline Bailey, si Jada Fesser, pokoknya yang apa ya, yang vokalnya tuh diutamain, bukan ngutamain tentang instrumen yang melodik kayak macam Avenged Sevenfold gitu. Walaupun dipakai di lagu-lagu kayak gitu ya, kayak Avenged Sevenfold yang instrumen di midrange-nya gitar itu benar-benar dominan, tapi menurut gue itu masih juga bisa dinikmati. Tapi jujur kalau dari earphone ini gue sih lebih suka mengamati midrange di bagian vokal daripada di bagian midrange instrumen. Oke, tinggal bagian treble-nya. Kalau menurut gue sih treble-nya porsinya pas, cuma kurang detail dan clarity-nya pun kurang. Jadi kalau gue main di volume yang agak tinggi itu bakalan kerasa mengganggu gitu loh, kayak kasar kesannya tuh, padahal sih enggak sih. Jadi gua rasa sih lebih cocok dimainin di lagu-lagu yang high frequency atau di bagian treble-nya itu nggak terlalu banyak atau nggak dominan ya. Oke, kemudian separasinya gimana ya, masih tergolong standar-standar aja sih. Bisa untuk memisahkan atau monitoring suatu lagu, cuman ya nggak gampang-gampang amat gitu, perlu usaha lah. Kemudian untuk stagingnya, gue rasa ini stagingnya cenderung sempit cuy, karena deket banget. Walaupun panningnya asik, kayak rolling drum dari kiri kanan kiri itu asik banget. Kanan kiri kayaknya rolling drum enggak deh, kiri ke kanan ada juga, kecuali yang kidal. Ya, pokoknya si panning tuh kerasa asik, cuman stagingnya tuh masih dekat-dekat kepala cuy. Jadi kalau lo dengerin instrumen yang sebelah kanan, ya itu cuman dekat-dekat sini gitu, nggak jauh cuy. Kemudian tentang fittingnya, ini entah kenapa gue cocok banget fittingnya si BT100 ini, padahal gue belum pernah coba PR250. Soalnya ini ngeliat dari housingnya mirip banget sama PR250, dan gue rasa harusnya sih housingnya memang sama, satu cetakan ya biar hemat. Jadi ini kayak PR250 versi di bluetoothin gitu cuy. Nah, awalnya karena dia desainnya itu nggak bulat cuy, agak ke belakang gini, gue kira bakalan mentok ke bagian kanal telinga gue di bagian belakang. Ternyata nggak, pas gue pakai enak banget sih fittingnya. Gue benar-benar menemukan fitting yang pas di IM yang harganya terjangkau lah pokoknya. Kemudian untuk isolasinya, gue rasa sih dia punya isolasi yang bagus ya, dimana mengarah ke budak cuy. Jadi kalian udah cukup bisa terisolasi dari suara luar kalau mau bener-bener nikmatin lagu yang sedang kalian play. Kalau ada yang nanya untuk main game gimana bang, delay nggak? Jelas delay cuy, karena dia ini nggak membawa fitur kayak low latency dan segala macem ya. Kalau lihat di spesifikasinya, dia ini Bluetooth versinya udah 5, tapi di sini nggak ada keterangan support codecnya.
Jadi mungkin masih SBC doang ya, AAC belum support dan aptX pun belum support. Dan ada satu hal yang gue nggak suka dari earphone ini, dimana dia itu kadang-kadang kerasa stuttering ya. Gue nggak tahu problemnya kenapa, mungkin sinyal bluetoothnya ke distract atau gimana. Kalau lagi enak-enak dengerin musik, tiba-tiba musiknya kayak macet-macet gitu, habis itu lancar lagi. Kemudian masalah ketahanan baterai nih, keuntungan yang dimiliki sama si earphone kayak gini dibanding TWS itu playtime-nya lebih panjang cuy. Karena TWS biasanya paling banter 3-4 jam, tapi dia ini bisa sekitar 7-8 jam. Itu waktu yang cukup lama banget cuy. Ada yang penasaran nggak sama suara mikrofonnya si DBE BT Cepet ini? Ya, suaranya kayak gini yang kalian dengarkan sekarang. Ini adalah suara rekaman dari mikrofonnya si BT Cepet. Kalau gue liat wave-nya sih ini kecil banget cuy wave-nya. Jadi kayaknya kalau kalian pakai untuk teleponan atau video call nggak bisa sambil bisik-bisik ya. Tapi nggak tahu sih, gue pribadi belum review kan. Sekarang lagi ngerekam cuy. Ya pokoknya gitu aja suara mikrofonnya. Oke, ngomongin harganya, dia ini dibanderol dengan harga 200.000 pas cuy. Tapi cek aja di marketplace langganan kalian atau di toko-toko audio langganan kalian. Barangkali harganya beda-beda cuy. Terus gimana nih, 200.000 worth atau enggak? Kalau menurut gue sih worth aja cuy. Gue akan bahas dari segi fisiknya dulu ya. Mungkin kalian berpikiran bahwa 200 ribuan kayaknya TWS juga dapat. Kalau ini kan masih pakai kabel cuy. Tapi si yang pakai kabel kayak gini itu punya kelebihan. Yang pertama adalah nggak takut jatuh. Karena kalau jatuh sebelah, walaupun ini nggak ada magnetic clipnya ya, maksudnya si housing ini nggak ada magnetnya tuh. Kalau gue tempel-tempelin gini dia nggak nempel. Seenggaknya karena ada kabel yang melingkar itu jadi nyantol ke sini cuy. Kalau TWS kan rawan jatuh terus hilang sebelah dan segala macam. Kemudian playtime-nya ini jelas lebih lama daripada TWS. Jadi menurut gue sih memang si tipe kayak gini, format Bluetooth yang masih ada kabelnya itu lebih cocok untuk kalian yang bukan kaum rebahan, karena kalau dipakai rebahan tetap aja di sini ada kabel gitu cuy, geli. Tapi kalau dipakai lari, dipakai jogging, pakai sepedahan itu enak banget cuy, karena nggak takut jatuh dan playtime-nya itu panjang banget, oke banget. Jadi gua rasa sih format kayak gini yang dibawanya bukan TWS pun nggak jadi masalah karena ada marketnya sendiri. Kemudian mengenai sound quality-nya menurut gue sih untuk di harga segitu 200 ribuan itu worth cuy. Karena kalau untuk dapat sound quality kayak gini itu di yang kabel itu mungkin sekitar 100 lebih harganya. Ini 200 ribu udah Bluetooth ya worth lah. Udah, kali itu aja review dari gue tentang DBE BT100 ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.